dimakamkan di rumah duka di Komplek Seruni Hills, Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Almarhum dimakamkan di Yogyakarta. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, tiba di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Sejumlah kerabat, keluarga, serta rekan sesama anggota TNI hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Setibanya di rumah duka, jenazah menjalani serangkaian prosesi yang dimulai dengan misa arwah, kemudian dilanjutkan dengan upacara persemayaman militer yang dipimpin oleh Kapus Palat Mejen TNI RD Epi Setiadi. Lapor upacara pengantaran jenazah siap dimulai. Lanjutkan. Dari rumah duka, jenazah Kolonel Antonius diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Desa Kaliwangu, Harjo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Dia seorang pahlawan. Dia untuk itu berani segala-galanya. Di mata keluarga dan rekan kerja, almarhum dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan pemberani. Mana nih? Memang saya tujuan datang ke Jakarta ini memang sebetulnya untuk merayakan ulang tahunnya dari peristiwa ya kebetulan pas tanggal 12 Mei kita dapat kado seperti itu. Tapi sebelumnya ada rasa Almarhum meninggalkan istri dan satu orang anak yang masih berusia 6 tahun. Almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan bertugas sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD. Almarhum merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Al-Ghifari, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, warga sipil yang turut menjadi korban ledakan amunisi kemarin hari ini juga dimakamkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan pemakaman salah satu korban warga sipil di Garut, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Idrus Andriawan. Selamat sore, Idrus. Ya, Idrus, gambar yang Anda kirim kami terima. Bisa dijelaskan prosesi pemakaman dari korban atas nama siapa? Baik Irsal dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Sakambangan, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Di tempat saya mengabarkan ini merupakan salah satu lokasi pemakaman atas nama korban atas nama Dadang yang menjadi korban ledakan di tempat pemusnahan pemusnahan amunisi ya, pemusnahan amunisi di desa di Kecamatan Cibalong, Garut pada hari Senin kemarin. Dan nampak terlihat saat ini warga sedang melakukan pemakaman terhadap korban atas nama Dadang yang sekitar pukul 15 tadi sore dikembalikan kepada pihak keluarga dimakamkan. Dan warga sipil yang sudah berhasil teridentifikasi dan sudah dikembalikan berjumlah 5 orang, dan sementara sisanya berjumlah 4 orang masih dilakukan proses identifikasi. Dan di tempat saya ini merupakan salah satu korban meninggal dalam insiden ledakan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai di Kecamatan Cibalong. Demikian Irsal. Baik, Idrus, apakah Anda sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga? Apa yang pihak keluarga ketahui terkait tragedi ledakan amunisi yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Darat? Baik, berdasarkan informasi dari pihak keluarga, tadi sebelum jenazah diambil untuk dimakamkan, kami mendapatkan informasi bahwa korban memang membantu petugas TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak, yaitu dengan membuat
lubang atau sumur yang nantinya akan digunakan untuk titik pemusnahan. Dan memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari terjadinya insiden ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Irsal, demikian. Baik, boleh diinformasikan sebenarnya bagaimana hingga akhirnya warga sipil tergabung dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa dilakukan oleh TNI AD, Idrus? Baik, Irsal, memang warga sipil yang ada di wilayah Kecamatan Cibalong ini kerap dilibatkan untuk pemusnahan barang bukti atau amunisi yang kadaluarsa di wilayah ini dan kadaluarsa. Memang kerap dilibatkan oleh anggota TNI untuk membantu, sifatnya untuk membantu dalam proses pemusnahan tersebut, Irsal. Demikian. Baik. Dari sekian lama keterlibatan warga sipil dalam penghancuran atau pemusnahan amunisi kadaluarsa ini, apakah peristiwa demikian baru terjadi kali ini atau sudah ada sejarah kejadian serupa pernah terulang? Berdasarkan informasi yang kami terima, memang di titik tersebut atau di lokasi terjadinya ledakan, memang lokasi tersebut memang kerap digunakan untuk pemusnahan barang bukti amunisi yang sudah tidak layak, Irsa. Dan memang informasi yang kami dapatkan, terjadinya ledakan baru diketahui baru pertama kali terjadi pada Senin kemarin, dan biasanya memang proses pemusnahan dilakukan dengan berjalan dengan lancar biasanya, dan belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari terjadinya ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Baik. Demikian. Investigasi sedang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Darat, tapi masyarakat perlu tahu, Idrus, bisa Anda gambarkan bagaimana lokasi tempat pemusnahan amunisi kadaluarsa ini dengan lokasi rumah warga? Apakah dinilai cukup aman untuk melakukan peledakan itu, Idrus? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima juga tadi siang dari salah satu petugas desa Sagara yang merupakan pemerintah desa yang dari wilayah yang terjadi ledakan, yaitu di kawasan Kampung Peledakan, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Lokasi pemusnahan yang sering dilakukan atau sering digunakan oleh TNI, memang kondisinya terbilang dekat dengan pemukiman warga. Dengan jarak dari pemukiman ke titik pemusnahan itu antara 500 sampai 1 km, dan titik terdekatnya itu 500 meter ke pemukiman warga. Dan memang untuk saat ini warga masyarakat berharap nantinya pemusnahan tidak kembali dilakukan di titik yang sama, karena memang kondisi untuk saat ini yang jarak antara titik lokasi dengan pemukiman yang sudah cukup dekat. Jika beberapa puluh tahun yang lalu memang titik ini sering digunakan untuk pemusnahan karena jauh dari pemukiman dan jauh dari pusat kota Garut. Irsal, demikian. Baik, kalau ada kelibatan warga sipil, apakah ini secara sukarela atau ada keuntungan secara ekonomi yang warga sipil dapatkan dari kegiatan pemusnahan amunisi ini, Idrus? Untuk warga sipil sendiri yang dilibatkan, memang mereka dilibatkan untuk membantu proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak. Namun dari sisi keuntungannya sendiri, memang masyarakat diuntungkan dengan memungut sisa-sisa ledakan atau serpihan-serpihan berupa besi, tembaga maupun barang berharga lainnya yang bisa dijual untuk dijual. Kemudian mereka juga biasanya mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut. Irsal, demikian. Baik, apakah pemilihan warga yang dapat turut andil dalam pemusnahan amunisi ini dipilih oleh pihak
TNI AD sendiri atau secara sukarela? Ya, memang informasi yang kami dapatkan, para korban yang warga sipil yang berjumlah 9 orang ini, mereka kerap diperbantukan oleh personil TNI karena mereka sudah mengikuti beberapa kali latihan, bahkan mereka juga sudah, informasi yang kami dapatkan, sudah memiliki istilahnya lisensi terkait dengan keselamatan dari proses pemusnahan tersebut, Irsal. Kemudian selain di tempat ini, memang para korban yang berjumlah 9 orang ini, mereka kerap dibawa juga ke luar kota seperti Papua dan kota-kota lainnya untuk melakukan aktivitas hal yang sama. Namun memang insiden kemarin belum diketahui secara pasti penyebabnya apa, sehingga para korban yang melibatkan warga sipil dan TNI ini meninggal dunia. Irsal. Baik. Kita harapkan tidak ada kejadian serupa terjadi di Garut ataupun di wilayah lain terkait dengan pemusnahan amunisi ilegal ini. Tapi paling tidak, apakah Anda sudah dapat informasi dari warga sekitar untuk tidak lagi terlibat dalam pemusnahan amunisi ilegal yang dilakukan, amunisi kadaluarsa maksud kami yang dilakukan oleh pihak TNI, Idrus? Ya, informasi yang kami dapatkan memang warga masyarakat rencananya akan berupaya untuk komunikasi dengan pihak TNI baik dan juga pihak pemerintah setempat dan juga dengan pemilik lahan di bawah Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA terkait dengan lokasi ini apakah masih layak untuk digunakan, dan warga masyarakat berharap memang lokasi ini tidak digunakan lagi untuk tempat pemusnahan pemusnahan barang bukti atau pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak. Irsal. Baik. Pagi tadi sebagai informasi, Idrus, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan bahwa akan menanggung seluruh biaya pemakaman para korban. Apakah Anda sudah dapat informasi bahwa pernyataan dari Kadispenat ini sudah tertransfer dengan baik? Dalam hal ini sudah ada pihak TNI yang berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait biaya pemakaman, Idrus? Baik, kita ada yang dapatkan informasi oleh awak media pada tadi siang, di mana ada Gubernur Jawa Barat dan juga didampingi oleh Panglima Kodam 3 Siliwangi dan juga Kapolda Jabar. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi memang menyampaikan akan memberikan uang kerohiman atau uang untuk pemulasaraan jenazah yang nilainya memang tadi disebutkan berjumlah 50 juta per satu korban. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga instansi terkait yaitu TNI dan polisi juga akan memberikan kompensasi kepada para korban. Terutama Deddy Mulyadi tadi menyebut bahwa para keluarga korban yang ditinggalkan anaknya akan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi dan akan mendapatkan uang santunan setiap bulannya dari Pemprov Jabar. Demikian, Irsal. Baik, Idrus, saya tahan dulu. Anda tetap berada di sana. Saya punya informasi terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan dana kerohiman kepada setiap keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Sementara Pangdam 3 Siliwangi memastikan kawasan pemusnahan ledakan di Cibalong, Garut telah steril. Selasa siang, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengunjungi korban tewas ledakan di ruang jenazah RSUD Pabengpek, Garut. Di hadapan ratusan keluarga korban yang menunggu hasil identifikasi, Gubernur Jawa Barat berjanji akan memberikan dana kerohiman kepada setiap keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, pemerintah pun akan menjamin sekolah anak korban hingga ke perguruan tinggi. Mereka nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Ini sampai kuliah. Tadi kan sempat ngobrol langsung dengan salah satu pekerja itu Pak. Apa yang jadi omongan? Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani itu.
Terkait kasus ledakan pemusnahan amunisi tidak layak, Pangdam Siliwangi meminta agar masyarakat tidak masuk ke area pemusnahan kemarin. Area tersebut sudah disterilisasi dan segala bentuk kegiatan masyarakat guna proses penyelidikan dan investigasi di lapangan berjalan lancar. Ini mau seperti apa, Pak? Masih tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak tidak dan dilanjutkan dan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan tidak? Oh, lagi steril, udah steril. Bang, hasil evaluasinya seperti apa Bang ke depannya dan Nanti kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Bang, izin hasil evaluasinya Jasad korban warga sipil yang berjumlah 9 orang masih diidentifikasi di RSUD Pambek. 5 jasad sudah teridentifikasi dan dikenali. 3 diantaranya akan segera diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, jurnalis NTV melaporkan. Saya minta pertanggungjawaban karena bapak saya di situ bukan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkapkan bahwa 13 orang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Dan berikut kita simak bersama keterangan dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang.
Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini Ya, pemirsa, selain jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan, korban lain atas nama Kopda Eri Dwi Priambodo juga dimakamkan di Temanggung, Jawa Tengah. Kami akan menghubungi jurnalis NTV Adin Alfat yang berada di rumah duka Kopda Eri Dwi Priambodo di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat sore, Adin. Baik, Adin, boleh diinformasikan apakah jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo sudah hadir dan dimakamkan? Baik, saat ini saya berada di rumah Kopda Eri di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat. Tepat di depan saya sekarang jenazah Kopda Eri sedang akan dikeluarkan dari mobil ambulan. Berikut saya... Baik, boleh diinformasikan kameranya diarahkan ke jenazah yang baru tiba. Baik, lanjutkan apa yang bisa Anda sampaikan. Baik, jadi baru saja jenazah dari Kopda Eri sudah tiba di rumah duka. Sekarang sedang dilakukan prosesi pengangkatan jenazah dari para personil Tentara Angkatan Darat dari Kodim Temanggung dan juga dari Korem Jawa Tengah. Saat ini prosesi sedang dilakukan pengangkatan jenazah yang mana para personel dari TNI sedang melakukan membawa peti jenazah yang akan dilakukan untuk disemayamkan di rumah duka. Saat ini para personel dari tentara juga sudah bersiap untuk kemudian melakukan upacara penyambutan. Dapat kita saksikan di depan kita, para personel dari TNI sudah berada di sini untuk menyambut peti jenazah almarhum Kopda Eri. Dan saat ini dapat kita saksikan bahwa para personel Angkatan Darat dari Kodim 0706 sedang melakukan upacara. Baik. Adin, waktu menunjukkan pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, kondisi juga terlihat di layar televisi NTV bahwa sedang turun hujan. Apakah sudah dapat informasi kapan jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo dimakamkan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sudah melakukan interview dengan keluarga. Saat ini jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu dan kemudian nanti akan dilakukan mungkin pada Selasa malam ini untuk sekarang akan disemayamkan terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan sholat jenazah yang kemudian nanti akan dilakukan. Iya, saya Mbak foto. Karena sangat bunga. Baik. Aldin, boleh diinformasikan bagaimana pihak keluarga dari jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya menjadi korban dari ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat? Baik. Baik. Pemirsa, ini adalah kediaman dari Kopral II atau Kopda Eri Dwi Priambodo yang menjadi satu dari 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI yang gugur saat bertugas dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas, termasuk 9 warga sipil. Selain Kopda Eri Dwi Priambodo, 3 prajurit lain yang gugur dalam insiden ledakan di Garut ialah Kolonel Antonius
Hermawan, Mayor Anda Rohanda, dan Pratu Afrio Setiawan. Mereka gugur di lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terletak ada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ini merupakan keluarga dari Kopda RI Dwi Priambodo. Diinformasikan bahwa RI Dwi Priambodo merupakan prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Kopda. Kopda RI Dwi Priambodo bertugas di Gudang Pusat Amunisi 3 atau Gupusmu 3. Gupusmu 3 merupakan satuan di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat TNI Angkatan Darat. Satuan ini bertugas menyimpan, merawat, dan memusnahkan amunisi militer yang tidak layak pakai alias kedaluarsa. Jenazah Kopda RI menurut informasi yang kami dapatkan dari jurnalis NTV Adin Alfat akan dimakamkan pada Selasa malam. Kepastian pemakaman Selasa malam juga diungkapkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana. Kami akan mencoba kembali meminta keterangan dari jurnalis NTV kami di Temanggung, Jawa Tengah, Adin Alfat. Adin, setelah ini apa prosesi yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum akhirnya jenazah dimakamkan pada Selasa malam nanti? Adin, baik. Dapat kami sampaikan bahwa sekarang jenazah sedang disemayamkan di rumah duka untuk kemudian nanti dilakukan sholat jenazah. Setelah itu nanti dari keluarga korban baru akan melangsungkan pemakaman. Jadi dari para kerabat juga sudah hadir di sini untuk kemudian melakukan sholat jenazah kepada almarhum Kopda RI. Dapat kita saksikan di layar kaca Anda bahwa sekarang para personel dari tentara juga sudah bersiap di sini untuk melakukan upacara persemayaman. Baik. Kalau mungkin Anda tahu keluarga yang tadi berkerumun siapa dan mungkin sudah tahu informasi bahwa Kopda RI meninggalkan istri atau anak di rumah? Baik, dapat kami laporkan bahwa tadi keluarga yang berkerumun di dekat dengan peti jenazah adalah ibu, kemudian istri, kemudian 2 orang anak laki-laki, dan juga ayah dari Kopda RI. Dapat kami laporkan juga bahwa Kopda RI meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dapat kami laporkan bahwa anak yang ditinggalkan dua-duanya adalah laki-laki dan kakaknya sedang belajar di sekolah dasar, sementara adiknya belajar di taman kanak-kanak, begitu. Baik, apakah sudah ada statement dari sang istri atau dari ibunda jenazah terkait dengan kepulangan jenazah pada hari ini? Baik, untuk sementara ini statement dari istri almarhum belum ada, namun tadi kami sudah melakukan wawancara dengan ayah Kopda RI dan ia menyampaikan bahwa Kopda RI ini adalah sosok yang baik. Kemudian sebelum ia berangkat menjalankan tugas juga dia sudah izin dulu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya juga mengatakan bahwa mereka sering berkomunikasi. Bahkan 1 bulan sebelum kejadian ini ayahnya juga masih terus berkomunikasi dengan Kopda RI, begitu. Baik, kami masih menunggu informasi dari Anda terkait pemakaman dari jenazah Kopda RI Dwi Priambodo dari Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih Adin Alfat, jurnalis NTV melaporkan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian Breaking News NTV. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.